Warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Ibu Rismawati SSTMKes selaku dosen pengampu pada mata kuliah asuhan kebidanan dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan dan kesehatan untuk hadir pada hari ini. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang hingga saat ini. Adapun topik yang akan kita bahas pada diskusi hari ini yaitu tentang perspektif ilmu sosial budaya dan humaniora dalam praktik kebidanan yang terbagi atas 3. Yang pertama, sosial, budaya, humaniora dalam spiritual konteks ilmu kebidanan. Yang kedua, status sosial dan dampaknya. Yang ketiga, gender dan tipe keluarga. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sinta M. Iyong selaku kelompok 6 sebagai moderator untuk membimbing jalannya diskusi. Adapun penyaji kita pada pagi hari ini adalah kelompok 6 yang terdiri dari anggotanya Rahmaniar, Regina Putri, Salsabila, Sahara, dan Rini. Sedangkan rangkaian di acara yang akan kita lewati adalah sesi pembukaan, sesi penyampaian dan penyajian materi, dan yang terakhir penutup. Baiklah teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama adalah sesi pembukaan dengan mengucapkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Diskusi pada hari ini dimulai. Acara yang kedua, penyajian dan penyampaian materi. Saya memberikan waktu kepada kelompok penyaji selama 10 menit. Kepada pemateri 1, saya persilahkan untuk memaparkan materinya. Nama saya Regina Putri. Baiklah, saya akan memaparkan materi pertama kami dari kelompok 6, yaitu tentang perspektif ilmu sosial budaya, humaniora, dan spiritual konteks dalam kebidanan. Pengertian humaniora. Humaniora adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan membuat manusia lebih manusiawi, dalam artian membuat manusia lebih berbudaya. Istilah humaniora yang berasal dari program pendidikan yang dikembangkan oleh Cicerone yang disebutnya humanitas sebagai faktor yang penting dalam pendidikan untuk menjadi orator yang ideal. Penggunaan istilah humanitas oleh Cicerone mengarah pada tentang makna dengan cara lain bahwasanya pengertian khusus humanitas ini berarti kualitas, perasaan, dan peningkatan martabat manusia dan lebih berfungsi normatif daripada deskriptif. Jadi ilmu humaniora ini dan ilmu kebidanan merupakan dua ilmu yang berbeda tetapi saling melengkapi dalam pelayanan kebidanan. Jika kita tidak dilandasi konsep humaniora, kita bisa dikategorikan sebagai tindak kriminal dan bisa dikategorikan juga telah melanggar kode etik kita. Tindakan tidak manusiawi ini akan merampas hak klien sebagai pengguna layanan kebidanan. Tentunya ini akan merugikan sekali bagi pengguna pelayanan kebidanan maupun pelaksana. Dalam hal ini kita seorang bidan. Bagi bidan yang tidak mendapatkan ilmu humaniora dianggap telah melanggar kode etiknya dan akan diberikan sanksi atas kelalaiannya itu, baik disengaja maupun tidak disengaja. Baiklah, lanjut. Hubungan ilmu humaniora dalam konteks kebidanan telah dijelaskan secara singkat. Arti dari ilmu humaniora itu ilmu yang memuliakan manusia baik secara segi fisik maupun segi psikis, yang menyebabkan ilmu humaniora ini bisa sangat penting dalam kebidanan itu antara lain bidan itu sebagai barisan pertama dalam masyarakat untuk menangani masalah kesehatan. Hal ini tentunya menambah peluang bidan dalam menangani masalah kemasyarakatan yang memerlukan aturan humaniora. Lanjut, yang kedua, bidan itu sebagai pelayan kesehatan yang menangani mempersiapkan kehamilan, menolong persalinan, nifas dan menyusun, masa interval dan masa pengaturan kesuburan, klimakterium dan menopause, yang keseluruhannya itu mencakup setengah dari kehidupan manusia. Lanjut, bidan ini merupakan ujung tombak pelayan kesehatan di masyarakat, yang mana berhadapan langsung dengan masyarakat itu sendiri.
Bidan merupakan komponen masyarakat yang menunjukkan empatinya di depan anggota keluarga, sehingga tercermin bahwa keputusan yang dia ambil ini semata-mata memang untuk kepentingan masyarakat. Lanjut, ilmu sosial budaya dan hubungannya dalam konteks kebidanan. Sosial budaya terdiri dari dua kata, yaitu sosial dan budaya. Sosial yaitu berarti segala sesuatu yang berhubungan dengan masyarakat. Nah, namun budaya ini adalah sesuatu yang berhubungan dengan budi. Budaya dapat juga diartikan sebagai salah satu yang dibuat oleh manusia berdasarkan pemikiran dan akal budinya yang mengandung cinta dan rasa. Jadi kesimpulannya di sini adalah sosial budaya adalah segala sesuatu yang diciptakan manusia dengan pikiran dan budinya dalam kehidupan bermasyarakat. Baiklah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, saya akan melanjutkan penjelasan dari Regina Putri. Ilmu sosial budaya, humaniora, dan spiritual konteks dalam kebidanan. Hubungan sosial dalam kebidanan. 1. Aspek sosial budaya yang berdasar dengan prapernikahan. Pada masyarakat Indonesia banyak sekali budaya yang ada dan masih banyak sekali masyarakat yang meninggalkan budaya mereka dan percaya pada mitos. Pada prapernikahan terjadi beberapa tahap dulu sebelum menginjak jejak pernikahan. Pelayanan kebidanan bisa diawali dengan pernikahan kesehatan pada calon ibu. Remaja wanita yang akan masuk ke jenjang pernikahan perlu dijaga kesehatannya. Kepada remaja diberi pengetahuan tentang hubungan seksual yang sehat, kesiapan mental dalam menghadapi kehamilan, dan pengetahuan tentang proses kehamilan dan persalinan. 2. Aspek sosial budaya yang berkaitan dengan pernikahan yang dilakukan oleh bidan sendiri adalah cara lain mempromosikan kesehatan agar peran serta ibu dan upaya kesehatan ibu, anak, keluarga meningkat. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak diyakini memerlukan pengetahuan aspek sosial dan budaya dalam menerapkannya, kemudian melakukan pendekatan-pendekatan untuk melakukan perubahan-perubahan terhadap kebiasaan-kebiasaan yang tidak mendukung peningkatan kesehatan ibu dan anak. Ilmu sosial budaya dan humaniora dan spiritual konteks dalam kebidanan. 4. Pengertian ilmu spiritual. Pengertian spiritual hingga saat ini masih terjadi perdebatan terkait definisi spiritualitas. Dunia Baldacchino dalam publikasinya menyebutkan bahwa spiritualitas dapat diartikan sebagai sebuah kekuatan yang menyatukan sebuah aspek manusia, termasuk komponen agama, memberikan dorongan kepada seseorang untuk menemukan arti, tujuan, dan penemuan dalam kehidupan dan memenuhi semangat untuk hidup. Konsep spiritualitas merupakan hal yang tidak dapat diabaikan dalam pelayanan kebidanan. Hubungan spiritualitas dan konteks kebidanan. 1. Asuhan kebidanan yang dilakukan secara holistik pada kehamilan berdampak positif dan hasil persalinan. Pengabaian terhadap aspek spiritual dalam menyebabkan klien akan mengalami tekanan secara spiritual dalam melakukan asuhan secara holistik. Penemuan kebutuhan spiritual klien dilakukan dengan pemberian spiritual, memberikan spiritual care, tenaga
kesehatan atau bidan berperan dalam upaya mengenali dan memenuhi kebutuhan spiritual klien dengan memperhatikan aspek penghormatan kepada klien. 2. Hubungan spiritual dalam konteks kebidanan agama yang berhubungan dengan praktik kebidanan yaitu keluarga berencana kita pada perempuan dan pandangan agama yang memperbolehkan pemakaian alat kontrasepsi IUD. Sekian dan terima kasih. Kepada pemateri kedua, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Saya Sahara akan mempresentasikan materi kedua kami, yaitu status sosial dan dampaknya. Pengertian status sosial yaitu merupakan kedudukan sosial seseorang di masyarakat yang mampu didapat dengan sendirinya atau otomatis melalui usaha atau pemberian. Interaksi sosial akan mendukung individu untuk bisa mencapai status sosial yang lebih tinggi. Status sosial yang lebih tinggi akan berpengaruh pula pada sikap dan rasa penghargaan yang lebih dari masyarakat. Oleh sebab itu, orang akan berusaha mencapai status sosial yang lebih tinggi. Dampak dari status sosial. Hal yang paling menonjol dari dampak pengaruh perbedaan peran dan status sosial dalam hubungan sosial masyarakat adalah munculnya konflik dan disintegrasi sosial. Penyebab terjadinya konflik yaitu adanya perbedaan kepribadian antara mereka, adanya perbedaan pendirian, adanya perbedaan individu atau kelompok di antara mereka, dan adanya perubahan-perubahan sosial yang cepat dalam masyarakat karena adanya perubahan nilai sistem yang berlaku. Disintegrasi sosial adalah adanya kemerosotan integras atau persatuan dan kesatuan atau hancurnya kesatuan organisasi. Munculnya disintegrasi dalam masyarakat sebagai akibat perbedaan peran dan status sosial dalam wujud antara lain prasangka, kecemburuan sosial, frustasi, agresivitas, dan perilaku menyimpang. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pemateri ketiga, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila. Di sini saya akan mempresentasikan tentang gender dan tipe keluarga. Pengertian gender. Gender adalah sekumpulan ciri-ciri khas yang dikaitkan dengan kelamin seseorang yang diarahkan pada peran sosial seseorang atau identitasnya dalam masyarakat. Membatasi batasan gender sebagai seperangkat peran, perilaku, kegiatan, dan atribut yang dianggap layak untuk laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial dalam suatu masyarakat. Kata gender sering marak dibicarakan, terutama di kalangan sekelompok yang merasa di Indonesia mengalami krisis kesehatan gender. Yang pertama, peran gender dalam keluarga. Kedua, perdebatan mengenai peran gender, khususnya peran gender dalam keluarga dapat dilacak sehingga awal tahun 1700-an. Yang ketiga, peran masa itu seseorang bangsawan Jerman, Dorothea van Valen mengkritik dan berhasil mengubah kebijakan kerjaan terkait pembatasan perempuan pasca pernikahan. Yang keempat, lebih lanjut pada tahun 1970, Prancis membebaskan perempuan dari otoritas laki-laki dalam keluarga. Selanjutnya, yang kelima, hal ini menimbulkan bahwa kursus ini peran gender dalam keluarga mengalami perkembangan dari tahun ke tahun. Pada umumnya, stratifikasi membagi masyarakat menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, masyarakat kelas atas, yang kedua, masyarakat kelas menengah, yang ketiga, masyarakat kelas bawah. Menggunakan perspektif ini kita dapat membagi keluarga menjadi 3 bagian juga, yaitu keluarga kelas atas, keluarga kelas menengah, dan keluarga kelas bawah.
Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pemateri ketiga saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini. Saya akan mempresentasikan tentang gender dan tipe keluarga. 1. Kita dapat melihat bahwa konsepsi peran gender dari keluarga kelas 1 ke keluarga kelas lainnya ternyata berbeda. Dengan kata lain, kelas memiliki dampak terhadap pemahaman keluarga mengenai bagaimana gender berperan. 2. Bagi keluarga kelas bawah yang berjuang melawan tekanan ekonomi, konsepsi peran gender menjadi tidak relevan. 3. Trial dan Carney mengemukakan bahwa dalam keluarga dengan penghasilan rendah, baik istri maupun suami sama-sama mengharapkan pekerjaan yang layak. Hal ini menunjukkan bahwa peran gender tradisional di mana suami yang mencari nafkah dan istri yang mengurus rumah tangga. Gender dan tipe keluarga ini tidak berlaku di keluarga kelas bahwa baik istri maupun suami sama-sama mencari nafkah karena tuntunan ekonomi. Ketidakberlakuan peran gender pada keluarga kelas bawah juga dapat dilihat dari pola pikiran anak. Dalam hal ini, kepengurusan anak menjadi komunal dan dilakukan secara spontan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pada sesi yang terakhir yaitu penutup, dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, diskusi pada hari ini saya nyatakan selesai. Itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.